Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Untung saja udara kota Bandung cukup sejuk. Jadinya aku bersama Amanda yang berada di tengah kemacetan kayak gini, gak kepanasan. Tapi menurutku ini tak seberapa kalau ingin dibandingkan dengan apa yang menimpa Puput karena perlakuanku kepadanya. Arka, janganlah membandingkan perjuanganmu dengan perjuangan Puput selama ini. Satu monolog kembali mengingatkanku. Aku hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan membenarkan satu seruan monolog yang tadi membisikkanku. Aku juga sebetulnya dapat info kalau Puput sudah tinggal atau mandiri mempunyai rumah sendiri. Tapi mertuaku tidak mengetahui alamat Puput itu. Yang dia tahu hanyalah alamat rumah orang tua Puput. Makin kesini makin tak enak perasaan, makin berkecamuk, makin deg-degan, pokoknya segala rasa apapun kini menderaku. Sudah seperti sebuah permen yang sempat ngetop pada era 90-an, permen nano-nano. 15 kemudian aku telah tiba di depan rumah yang berukuran cukup besar. Wah, ternyata keluarga Puput bukan kaleng-kaleng. Aku masih belum turun dari motor, percayalah. Perasaanku semakin tak mengenakan. Berbagai bisikan-bisikan mulai menyeruak masuk menggangguku. Dimulai dari peperangan para demit yang mencoba untuk menahanku agar aku tak melanjutkan niatku ini. Pun sebuah bisikan lain yang jika ku tebak adalah sisi malaikat yang selama ini mengikutiku, menyuruhku untuk menguatkan niat dan mental agar aku tidak membatalkan niatku ini. Kurasakan jantungku pun mulai berdetak sangat kencang. Bahkan dari balik helmet yang kukenakan ini, aku seolah dapat mendengar jelas gemuruh suara detak jantungku itu. Lidahku pahit rasanya. Untuk menelan ludah saja aku kini mulai kesulitan. Beginikah rasanya ketika kita sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran, dan juga kebingungan. Di saat kesadaran mulai menguasaiku kembali, aku melihat ke arah rumah Puput. Aku langsung mengenyit, menyadari sesuatu. Ini kenapa ada tenda di rumahnya? Batinku bertanya-tanya. Ada acara apaan ya? Ayah, mana rumah Dedek Rafa? Tanya Manda, putriku yang masih belum turun dari motor bersamaku. Tuh, balasku sambil menunjuk ke rumah Puput. Ayo ayah, kita turun. Bentar nak, balasku sambil menguatkan hati dan mentalku kembali. Karena sudah di sini dan tak ada pilihan lain, pun karena aku juga lumayan penasaran atas tenda yang tengah dipasang di depan rumah Puput, aku kemudian memiringkan motor, menyuruh Manda turun dan memarkirnya begitu saja. Aku benar-benar penasaran sekarang ini. Di saat aku lagi kebingungan, pandanganku tertuju pada laki-laki yang sedang mengatur kursi di bawah tenda besar. Dengan perasaan gugup kudekati dan tak lupa mengajak Manda. Punten mang, ujarku dengan pembukaan memakai bahasa Sunda. Hanya itu yang ku ketahui. Selebihnya akan menggunakan bahasa Indonesia sewajarnya. Oh iya, gimana tanyanya. Ini teh ada acara apaan ya mang? Tanyaku kemudian, tepok jidat.
Sok Sundanes luar. Ntar dibalas pakai bahasa Sunda juga, kamu jadi kebingungan sendiri. Batinku menyalahkan kecerobohanku barusan. Dengan tetap menggunakan bahasa atau aksen Sunda berbicara dengan pria tersebut. Oh ini nanti sore acara pertunangan yang puput atuh. Pertunangan. Seketika itu juga kurasakan duniaku runtuh. Merasakan seolah-olah semua bangunan di sekitarku runtuh dan reruntuhan kepingan-kepingan yang jumlahnya sangat banyak itu langsung menerpa tubuhku. Aku gemetar tak terkira rasanya. Mataku kini mulai berkunang-kunang. Inikah balasan dari apa yang telah kulakukan selama ini? Inikah karma yang telah kudapatkan? Berbagai pikiran pengecut mulai merasuki alam sadarku. Dan tanpa sadar pun kedua kakiku mulai bergerak dengan sendirinya. Bukan bergerak maju untuk tetap melanjutkan masuk menemui puput, melainkan aku berjalan mundur selangkah sambil menggelengkan kepalaku tanda tak percaya dengan apa yang kudengar barusan. Dan pada akhirnya akulah yang kalah. I'm lost. Aku menangis dalam hati. Aku benar-benar tak punya lagi gairah untuk maju melangkah ke dalam sana. Semua apa yang telah kurencanakan hingga menumbuhkan gairah hidupku, menceriakan pagiku sejak tadi, perlahan semuanya mulai meredup. Tergantikan dengan tawa-tawa para bayang-bayang makhluk tak kasat mata. Semua seolah-olah menertawakan diriku ini. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Tak kuhiraukan lagi sapaan si pria tadi yang masih memanggil-manggilku. Tarik lengan Amanda untuk segera mengajaknya pergi. Ternyata aku terlalu berharap tinggi kepada semesta yang lagi-lagi kembali mempermainkanku. Hahaha, Arka, kasihan sekali hidupmu. Dan Kak Arka, astaga, tunggu Kak. Ketika aku sudah hampir tiba di motor, seruan yang cukup nyaring terdengar, tapi pantang bagiku untuk menolehkan kepalaku. Kalau kata nenek moyangku dulu, Sirina Pace, yang pada akhirnya kupacu motor ini meninggalkan rumah besar itu, meninggalkan harapanku yang begitu besar bisa bersatu dengan Putri Musika. Dan seruan panjang memanggil namaku tadi, baru kusadari ternyata adalah suara miliknya, milik Putri Mustika. Narasi 3. Dalam diam, memandang kepergian sang pria yang tiba-tiba saja hadir di saat semuanya telah terjadi. Setelah ia memutuskan untuk menerima pinangan pria bernama Diki, malah pria itu datang tanpa diundang. Mungkin wanita yang kini sedang menahan kesakitan dan gejolak dalam dadanya tak tahu apa tujuan pria itu. Pria itu yang tak lain Arka mendatangi rumahnya. Namun apapun itu, ia kini merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Sudah sesuai apa yang telah terjadi selama ini juga. Pria itu benar-benar pria yang dikenalnya tak hanya dan juga tak punya keberanian untuk menunjukkan muka kepadanya. Tapi dari semua kekurangan yang dimiliki si pria, ada kelebihan yang tak dapat dilihat oleh seseorang. Yaitu ketulusan dan kasih sayang pria.
Itulah yang hingga sekarang mampu menutup rapat-rapat hati Puput untuk menerima kasih sayang dari orang lain. Hanya dialah yang Puput inginkan. Hanya dialah ayah dari putra semata wayangnya lah yang Puput inginkan. Cinta memang buta, tapi justru cintalah yang kini membuat hidup Puput menjadi berubah. Meski masih dilanda kesakitan atas ketidakberhasilannya meraih hati Arka, tapi percayalah, hidupnya kini jauh lebih bahagia dan berwarna dengan kehadiran Rafa, buah hatinya, anak kandungnya, putra kesayangannya, yang tentu saja hasil dari cinta tidak selamanya memiliki, bukan? Mungkin itulah yang kini terbayang-bayang dalam pikiran seorang putri Mustika. Sekali lagi, Puput bukan tipe pemaksa, bukan juga tipe yang egois dan ingin menang sendiri. Dia yakin, jika dia tulus berdoa dengan Sang Pencipta dan juga ikhlas dengan apa yang terjadi dalam hidupnya ini, niscaya akan ada suatu misteri kebahagiaan yang sempurna di ujung sana yang tengah menantinya. Itulah yang ia percayai selama ini. Entah kebahagiaan itu ia raih bersama pria itu atau mungkin pria yang kini tengah berada di dekatnya. Entahlah, Puput hanya pasrahkan diri kepada takdir dan semesta yang menguasai alam dan seisinya. Siapa pria tadi, Dek? Satu seruan lembut terdengar dari arah belakang, pun langsung membuyarkan lamunan wanita pemilik mata sendu itu. Puput kemudian segera menyeka tetesan air matanya yang baru keluar dari kelopak matanya. Dengan memakai ibu jari, menoleh dan mendapati pria bernama Diki sudah berada di belakangnya. Pria yang begitu baik, perhatian, dan juga taat agama itu, yang juga telah memintanya untuk menjadi istrinya, baru saja bertanya karena sempat melihat sesosok pria bersama seorang anak sedang mengendarai motornya meninggalkan rumah ini. Diakah yang selama ini menyakitimu? Tanya Diki selanjutnya. Suaranya terdengar begitu lembut, begitu menyejukkan hati. Tak ada penekanan emosi dalam suaranya. Namun, apapun itu tak membuat hati Puput tenang. Puput hanya tersenyum. Dia juga tak mungkin bilang tidak, karena ia tahu pria bernama Diki tahu apa yang terjadi di masa lalunya. Dia ayahnya Rafaka, ujar Puput. Raut wajah Diki langsung berubah.